Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men, akhirnya Alex Perez sampai di kota Milan dan hari ini akan tes medis. Gila-gila, keren banget ya. Gebrakan Oktri ini menurut gua nih fantastik ya. Kenapa gitu loh? Kita udah mendatangkan Topalovic, si Taremi, si Zelensky, terus Joseph Martinez nih luar biasa. 4 pemain ya. Siapa lagi yang akan menyusul berikutnya? Kita akan lihat. Dan nanti kita akan lihat bagaimana hasil tes medisnya Alex Perez. Karena ini pemain yang masih berusia 17 tahun guys ya. Ini diambil dari Real Betis. Inter hanya meminjam dan wajib menebus cuman 500.000 euro. Gila. Ini adalah pemain masa depan, tingginya 193 dan dengan kedatangan Alex Perez, apakah si Cabal tetap akan datang? Cabal juga sudah deal ya. Gajinya berapa, kontraknya berapa. Sekarang Inter lebih mengerjakan untuk Verona. Apakah Verona akan menyetujui? Tapi yang jelas ini akan menjadi 100%. Alex Perez datang, Cabal datang. Waduh, kebayang ya guys ya. Jadi memang Inter mengesampingkan untuk mendatangkan Hermoso walaupun bebas transfer, si Rodriguez juga bebas transfer, tetapi Oktri tetap mencari pemain-pemain muda walaupun Inzaghi sukanya Hermoso ya, bahkan Hermoso juga bisa pindah ke Napoli. Tapi ya udahlah, Inter tetap fokus saja. Alex Perez tes medis dan kemungkinan juga si Cabal kalau deal bisa-bisa minggu depan dia juga tak akan tes medis. Dan apalagi nanti malam, jangan lupa guys, nanti malam ya Inter akan ketemu dengan Lugano ya, timnya si Zanotti yang sudah pindah ke sana. Nanti malam kita akan melihat bagaimana permainan Taremi dan juga pemain-pemain baru Joseph Martinez ya, pasti akan dimainkan oleh Inzaghi. Begitu juga Topalovic ya, juga akan bermain. Nah, itu untuk nanti malam. Dan besok berita gembira lagi, Zelensky juga akan datang setelah liburan ya, setelah pertandingan Piala Eropa. Dia akan datang besok tes medis dan dia langsung akan bergabung dengan pramusim dengan Inzaghi. Wow, pemain-pemain baru begitu menyenangkan ya. Kita udah mendapatkan pemain-pemain murah ya, Zelensky gratis, Taremi gratis, Topalovic juga murah, Alex Perez juga murah. Yang mahal hanya Joseph Martinez. Tapi nggak apa-apa guys, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Nanti kita tunggu si Alex Perez ya. Nah, satu lagi guys, ini dia ya. Ternyata Juventus juga sangat berminat ya. Ternyata si Thiago Motta ini juga berminat terhadap Gudmundsson. Gudmundsson sebenarnya lebih condong ke Inter. Ternyata Juventus juga sekarang mau menyalip. Dan kayaknya Inter juga akan terus mempertahankan mendapatkan si Gudmundsson atau mempertahankan Arnautovic. Nah, ini dia. Jadi, jalan untuk mendapatkan Gudmundsson adalah Arnautovic harus keluar dari Inter. Kalau tidak ada slot guys ya. Slot penyerang tidak ada, Korea udah pasti keluar ya. Nah, Arnautovic, Inter akan duduk berbarengan sama dia, akan ngobrol. Apakah dia akan melanjutkan di Inter atau dia akan pindah ke Arab atau kemana. Banyak juga tawaran-tawaran terhadap si Arnautovic ya. Walaupun berusia 35 tahun, dia syarat dengan pengalaman. Dan ini kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Inter juga dapat pengaruh baik dari si Arnautovic ini. Jadi tenang aja, apakah dia akan pergi atau tidak. Kalau menurut gua, kalau dia nggak pergi juga nggak ada masalah. Artinya Gudmundsson nggak akan datang. Tapi Inzaghi maunya ada Gudmundsson. Nah, Juventus juga sama. Ini juga Inter dengan Juventus dengan pola yang sama. Dulu Tonali didatangkan dari Brescia oleh Milan dengan pinjaman mahal ya, 10 terus tebus 15. Nah, Inter juga akan menawarkan pola yang seperti itu, tetapi kita nggak tahu apakah Genoa akan menyetujui itu. Kita belum tahu. Yang jelas ya, kalau Gudmundsson datang berarti itu bonus guys ya. Tapi kalau nggak datang pun nggak apa-apa. Karena Inter udah cukup kuat guys. Kita nggak usah khawatir ya. Tapi kita butuh memang pemain yang berbeda seperti Inzaghi ya. Dia yang bisa membawa bola seperti Sanchez. Memang kita butuh sebenarnya. Tapi kita lihat nanti. Nah, juga ini buat kapten Inter kita, Lautaro Martinez ya. Dia akan mengejar Ballon d'Or ya. Kemarin memenangkan Scudetto, Supercoppa, memenangkan Copa America, memenangkan Piala Dunia. Ini luar biasa, walaupun minus Liga Champion. Dan kita ingat bagaimana waktu Inter memenangkan Scudetto Triple Winners, ya Sneijder itu adalah salah satu calon pemenang Ballon d'Or. Ternyata dia
tidak masuk. Dia hanya masuk di peringkat 4, guys. Sementara dia banyak sekali kontribusinya. Triple winners ya, gila men, keren banget. Nah, sekarang apakah Lautaro bisa? Saingan dia adalah Rodri. Rodri memenangkan semua kompetisi di Manchester City dan kemarin memenangkan Piala Eropa. Ini agak berat ya. Vinicius juga memenangkan memenangkan Liga Champions. Tetapi kemarin kan si Rodri nggak menang ya. Vinicius yang menang Liga Champions di Real Madrid. Tapi dia gagal di Copa America. Dan sebenarnya ya ada minus plusnya. Nah, kita nggak tahu nih apakah Lautaro Martinez bisa memenangkan atau hanya sebagai 5 besar. Kalau 5 besar pun sudah bagus. Karena ini pemain luar biasa ya. 2 tahun terakhir setelah Inter melepas Icardi, kita baru tahu seperti apa potensi Lautaro Martinez, bagaimana kontribusi dia, ini luar biasa. Jadi menurut gua dia pasti suatu saat dia akan mendapatkan Ballon d'Or ya. Ya terakhir dari pemain Inter yang memenangkan Ballon d'Or adalah Ronaldo. Akankah si Lautaro menyusul? Kita lihat aja. Dan kita akan juga menunggu guys, beberapa hari ke depan dia akan segera perpanjang kontrak. Dan ini juga bonus buat kita. Jadi ini berita-berita happy aja buat kita ya guys ya. Karena Liga sebentar lagi bergulir di Agustus. Ini berita-berita gembira membuat kita benar-benar sumringah melihat Inter. Semoga terus berkembang dan kita doakan dia mendapatkan Ballon d'Or. Walaupun berat, tetapi menurut gua nggak ada yang nggak mungkin buat Lautaro Martinez bisa dia memenangkan Ballon d'Or. Dan semoga musim depan dia bisa memenangkan Liga Champions bersama Inter ya. Terus juga nanti malam setelah Lugano, Inter juga akan ketemu dengan Al Ittihad. Chelsea ini lawan-lawan pramusimnya Inter ya. Jadi Inzaghi lagi mempersiapkan timnya ya, walaupun dengan pemain-pemain yang belum full ya. Baru besok Zelensky, terus Aslani akan datang, berikutnya Barella dan teman-temannya, baru terakhir Lautaro Martinez dengan si Carboni yang akan datang ya guys ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana, semoga pramusim ini membuat aura positif dan bisa menyatukan, dan kita akan melihat sepak terjangnya Taremi. Kemarin dia juga di latihan dia sudah mencetak gol. Ini keren-keren ya, seperti gue bilang nih, aura bintangnya luar biasa ya. Ini adalah pangeran dari Persia ya, pemain Iran pertama yang ada di Inter, luar biasa. Semoga musim depan benar-benar dia menggila dan memberikan Inter banyak trofi ya. Ini dia yang lucu, Presiden AC Milan mengejek Inter, kami klub terbesar di Milan. Ini kadang-kadang nggak sadar diri ya, tapi ya biasa aja ya guys ya. Yang namanya Shayward ya, kemarin nggak mendapatkan apa-apa, masih merasa dia yang terbaik di kota Milan. Ya udah biarin aja. Kalau menurut gua nggak usah dilawan orang-orang kayak gini ya. Padahal Inter musim kemarin memenangkan Supercoppa, memenangkan Scudetto, dan juga lolos dari 16 besar Liga Champions, dan Milan keok di mana-mana gitu loh. Dan selisih poin dengan Inter juga begitu jauh, dan dia tetap mengatakan bahwa di kota Milan yang paling baik adalah Milan. Tidak ada ya, saya tidak tahu ada yang grup lain, kata dia. Ya udah nggak apa-apa, kita iyain aja guys ya. Jadi dia biar nggak banyak cungkime ya. Kami adalah instruksi yang ikonik katanya, namun kami masih terlihat sangat muda. Anak-anak muda di sekitarku menunjukkan semangat. Kami tetap menjadi klub terbesar di Milan. Saya tidak tahu ada yang lain. Canda dia, ya nggak apa-apa lah ya. Menghibur diri ya guys ya. Mudah-mudahan musim depan mereka juga tidak mendapatkan apa-apa, dan Inter yang mendapatkan lebih banyak dari mereka. Itu yang kita doakan guys ya. Kita tunggu aja. Nah ini yang dibilang mantan bintang Inter, Klinsmann. Lini serang Inter sudah lengkap. Inter tidak perlu membeli striker baru. Dia memuji bagaimana penampilannya Lautaro Martinez, dedikasi dia, apa yang dia tunjukkan. Bayangkan seorang pemain yang memenangkan Scudetto, kapten Inter Milan ya, top skor, pemain terbaik di Liga Italia, dicadangkan di Copa America. Tapi dia tidak pernah melihat ini itu ya. Yang penting dia dikasih kesempatan bermain, dia tunjukkan, dan inilah yang Lautaro Martinez tunjukkan ya. Menurut gua layak dia menang Ballon d'Or, tapi ya kita lihatlah siapa yang akan memenangkan. Dan Klinsmann bilang ini dia berkembang 2-3 tahun terakhir ini, dan dia menunjukkan dedikasi dia terhadap ke Inter, dan ini memang penyerang luar biasa. Dia bisa mencetak gol dari mana aja. Ini dia. Kita lihat bagaimana Argentina pakai Messi, Julian Pares lah, siapalah, si Di Maria. Gak ada yang bisa mencetak gol. Tapi masuk Lautaro Martinez, dia merubah segalanya, dan dia memenangkan dengan satu golnya. Cukup memenangkan Argentina Copa America. Gua rasa ya benar yang kata Klinsmann ya. Arna Taufik juga bagus, jadi sebenarnya Inter nggak butuh-butuh banget untuk si Gudmundsson.
itu malah menambah resah nanti di pemain-pemain cadangan yang pengen bermain. Ini ada benarnya kata Klinsmann. Tapi ya sudahlah, kita akan lihat kalau Arna Taufik pergi ya pasti Gudmundsson. Kalau enggak ya udah kita pertahankan Arna Taufik. Kita lihat nanti guys, gila men, gila. Kita bicara Lautaro nggak ada habis-habisnya. Ya, kita tunggu aja bagaimana gebrakan-gebrakan Inter di bursa transfer. Ya, ini juga Filip Stankovic ini juga laris manis guys ya. Laris manis ya sama kayak Korea. Korea juga belum tahu, ternyata kemarin Korea juga diminati oleh Monza, kita belum tahu, semoga aja dia segera pergi. Apakah AEK Athena kalau memang menawar 7,5 juta, gua rasa Inter pasti akan lepas. Kita lihat aja nanti. Yang jelas si Filip Stankovic selain Venezia yang ikut memburu dia, Nantes dari Liga 1 ya, dari Liga Prancis juga mengejar, tapi dan buat si Filip Stankovic udah nggak asing lagi bermain di luar negeri karena dia dipinjamkan ke sana kemari ya, dan belum pernah menjadi pemain inti di tim senior. Kita lihat aja bagaimana nasibnya. Yang jelas Filip Stankovic adalah pemain masa depan, kiper masa depan. Kita lihat semoga aja dia mendapatkan klub yang bagus buat pertumbuhan dia. Kita tunggu aja guys ya. Terus juga untuk Carboni, Inter punya 3 opsi. Pertama, kalau ada yang membeli, dia 40 juta akan dilepas. Kalau tidak ada yang membeli, dia akan dipinjamkan kembali. Belum tahu dipinjam. Atau yang ketiga, dia diintegrasikan ke timnya Inzaghi. Jadi gua rasa, kalau gua sih lebih memilih yang ketiga ya. Karena kita butuh nih pemain-pemain muda seperti dia. Tapi ya kalau dijual 40 juta ya lumayan juga, harusnya Inter pasti lepas ya. Kita tunggu aja. Nah, Inter juga lagi mempertimbangkan pinjam bintang Itali usia 19 tahun. Ini juga pemain bagus, Luca Di Maggio ya. Ini gelandang box to box, ini juga bagus ya. Zamannya zamannya Primavera kemarin sama si Sifu, dia ini selalu bermain. Bahkan dia sudah bermain 109 kali dan sudah mencetak 22 gol sebagai gelandang box to box. Dan kemarin dia juga mencetak gol untuk Italia usia 19 tahun. Ini pemain bagus guys. Nah, Inter juga pengen meminjamkan karena dia nggak mungkin masuk ke skuadnya Inzaghi ya, karena menumpuknya gelandang-gelandang Inter. Dan gua harap Di Maggio ini bisa dipinjamkan ke Serie B dan dia bisa bermain di tim seniornya Serie B. Kita belum tahu nih kemana dia akan dipinjamkan. Kita ingat bagaimana kemarin Fabian dipinjamkan ke Regina Serie B, akhirnya dibeli boloknya, tapi Inter punya hak untuk membeli kembali. Jadi kita tunggu kemana, apakah dia benar-benar ke tim Serie B, kita tunggu aja guys. Dan Luca Di Maggio ini bagus ya, kalau sahabat Bob bisa lihat, ini luar biasa pemain. Jadi sebenarnya Inter tuh punya bibit bagus banyak guys. Teman ya kan nggak mungkin pemain di lapangan cuma 11 gitu loh. Tapi ya kita tunggulah seperti apa. Yang jelas ya, kemarin pemain-pemain Inter begitu gembira. Carlos Augusto berlatih. Terus juga banyak sekali pemain-pemain. Nah, kita juga itu juga akan segera tes medis. Sebastian Esposito juga akan dijual apa dipinjamkan ke Empoli. Kita lihat aja bagaimana. Yang jelas pemain-pemain yang tidak terpakai bisa dipinjamkan atau bisa dijual. Kita tunggu aja bagaimana. Yang jelas kita memang butuh pelapis-pelapis. Yang jelas butuh back ya. Alex Perez, Cabal juga segera akan merapat. Dan kita juga tunggu apakah akan ada terjadi kesepakatan antara Dumfries dengan Inter. Itu juga yang kita tunggu ya guys ya. Kalau itu bisa dapat ya akan jauh lebih baik. Kita nggak usah nyari lagi. Terus juga si Lukaku juga akan segera ke Napoli bereuni dengan si Conte. Si Osimhen segera juga akan ke PSG. Dan juga Morata juga akan ke Milan. Akhirnya Milan yang kemarin banyak kena PHP, kemungkinan juga mendatangkan Morata ya. Kita lihat aja. Yang penting Inter tetap fokus dengan diri sendiri. Tahu apa yang harus dikerjakan. Yang penting nanti malam kalau memang ada linknya kita akan nonton ya, jam 11 malam itu akan ada pertandingan Inter melawan Lugano. Katanya akan disiarkan langsung oleh televisi Inter atau apa. Kita lihat aja guys nanti ya. Kita tunggu ya, kita tunggu juga Alex Perez semoga beres, dan kita tunggu juga pemain-pemain yang segera akan datang termasuk si Cabal. Dan kita doakan jangan lupa buat kapten kita memenangkan Ballon d'Or. Keren ya. Orang Argentina, pemain Inter memenangkan Ballon d'Or. Kebayang ya. Kita tunggu semoga ini menjadi hak miliknya si Lautaro Martinez. Tetap membumi, rendah hati, karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.